Di hari Selasa ini, tanggal berapa ya? Tanggal 25 Maret, gue baru ngevlog sore-sore abis ngantar takjil. Kenapa nggak ada videonya? Karena udah terbiasa ya. Oke, selamat datang di Berakal Daily Vlog hari Selasa, tanggal 25 Maret. Berakal, berakal. Keren banget. Hari ini kegiatannya nggak banyak. Mungkin nanti malam gue akan sahur bareng ayah gue dan nyokap gue sebelum gue meninggalkan Bekasi. Karena kan besok pengen ke Denpasar nih. Bokap gue ada di kantor, dia nggak ikut dan belum pulang sampai rumah. Jadi dia pulang sekitar hari Sabtu hari Minggu lah. Jadi pamitannya nanti malam aja gitu. Insya Allah kalau sempet nih. Maka sekarang gue pengen ngerjain sesuatu yang bisa gue kerjain dulu sekarang. Abis itu, lu sadar gak sih, nih di saat-saat gue bikin video ini ya, itu isi timeline gue banyak banget berita-berita negara yang aduh kayaknya gue nggak harus ngeliat deh gitu gak sih? Lu lihat gak sih kayak banyak banget yang bikin kacau gitu. Padahal ya Instagram gue itu juga isinya nggak melulu politik, dalam artian gue explore gue tuh nggak banyak yang tentang politik. Terus reels kalau misalnya gue nge-scroll random gitu ya, itu juga nggak banyak yang soal politik. Tapi story gue, Insta story teman-teman gue dan akun-akun yang gue follow kan, kayak akun narasi lah, akun tempo lah, akun pokoknya yang berhubungan dengan politik lah, emang gue follow tapi nggak selalu muncul di explore, ngerti nggak? Nah itu banyak banget berita-berita yang aduh gini banget sih, kenapa sih seperti ini banget gitu, bikin kepikiran, bikin gatel. Dan akhirnya kalau gue pribadi bikin kepikiran sama orang-orang yang nggak peduli gitu. Kok ada sih orang yang nggak peduli masalah ini gitu? Mungkin aja ya, mungkin karena mereka udah terlalu sibuk mikirin dirinya sendiri gitu ya, mikirin kerjaan, atau emang lagi berjuang sama struggle hidupnya gitu ya. Makanya nggak ada waktu buat ngikutin berita politik, ngikutin perkembangan sekarang di negara ini, karena mereka fokus sama diri mereka sendiri. Mungkin ya bisa jadi, dan gue nggak menyalahkan itu sih. Cuman kalau pengen bilang lebih spesifik ya, balik lagi ke voters nih, voters 02, 01, 03 ya. Emang sekarang kan udah bukan pilpres ya, gue tahu sih, gue paham. Tapi dari kemarin banyak banget yang merasa tersakiti. Voters 02 itu dari kemarin banyak yang, kok jadi salah-salahan gini sih, kok blablabla, kok gue jadi merasa terpojokan. Ya itu emang menurut gue pribadi ya, itu emang spesialisasi dari voters 02 gitu. Tipikalnya memang suka merasa tersakiti gitu. Pilihannya dinilai 11/100 ngerasa tersakiti, nangis-nangis di TikTok. Terus kita nih, kami sebagai yang bukan 02 pada saat itu ngasih tahu, berargumen, ngasih data, ngasih fakta, ngasih penjelasan. Tapi ya yang kami terima adalah oke gas gitu. Kayak all in, nggak ada bantahan yang mungkin meluruskan. Kalau emang kami salah, kalau emang kami ngasih statement yang nggak bener gitu ya kasihlah statement yang bener gitu, kasihlah argumen yang emang meluruskan pernyataan kami yang salah, kan simple ya. Cuma kan mayoritas gue paham banget ada yang nggak bisa jawab gitu. Mayoritas orang cuma bisa oke gas, all in dan lain-lain, karena emang mungkin kapasitas mereka untuk berargumen atau perkembangan mereka dalam mengikuti berita politik ya lambat gitu, ya kurang gitu. Jadi ya mereka cuma pakai emosional. Ketika mereka ngeliat konten-konten yang menyerang pilihan mereka, yaitu Prabowo Gibran, ya merasa tersakiti, merasa petatang petenteng ya.
ngerasa banyak kok pilihan gue, banyak nih, ini suara gue banyak, lu kalah ya, storage penuh tadi ya. Ya gitu, mereka merasa petatang petenteng ya. Pas udah jadi, wah semakin nyolot. Pas udah dilantik maksud gue, semakin ya petatang petentengnya makin keluar lagi. Tapi ketika kondisinya sekarang seperti ini, Indonesia seperti ini, dan salah satu faktornya adalah pemimpin mereka yang udah mereka pilih, mereka bodo amat gitu. Banyak yang gue lihat mereka bodo amat gitu, teman-teman gue yang tadinya berisik juga soal 02 tapi sekarang bodo amat gitu. Ya minimal kalau emang merasa ada yang salah, ya ikut bersuara aja gak sih? Kalaupun mereka merasa bersalah juga atas pilihan mereka, ya gak apa-apa juga gitu. Ikutan aja, bersuara aja gitu. Gak usah malu maksudnya, gak usah takut. Ya walaupun dapat ejekan, ya dulu lu 02 sekarang lu nyesel kan. Ya itu kan paling juga cuman sehari 2 hari, sebulan lah paling lama kali ya. Sisanya ya udah kali gitu, santai aja kali. Cuman kan banyak juga nih dalam lapangan yang mereka tuh diem-diem aja, nggak ada yang salah, mereka diem bener-bener nggak peduli gitu, atau mungkin mereka malu, nggak tahu juga deh. Tapi kenapa gitu? Kenapa waktu pas pilpres lu berisik juga, tapi pas sekarang ada yang salah lu diem aja gitu? Sedangkan mah kami emang suka berisik, kami emang dari sebelum pilpres sampai sekarang pun juga berisik gitu, bukan karena pilihan kami kalah gitu, tapi ya karena kami peduli aja gitu. Bahkan sebelum pilpres pun pilihan kami ngelakuin blunder juga kami ibaratnya nggak kritik juga gitu, ngeledek juga gitu, nggak masalah gitu. Belum lagi orang-orang yang voters 02 yang udah nggak peduli, terus mereka selain nggak peduli, mohon maaf banget ya, kondisi ekonominya juga menengah ke bawah gitu. Kok bisa sih nggak peduli? Kok bisa sih nggak sebel? Bapak antum Raffi Ahmad, ya kalau Raffi Ahmad ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan kita sama-sama pekerja biasa, sama-sama karyawan, sama-sama mungkin UMR gajinya, bahkan mungkin sama-sama orang freelance yang gajinya nggak netap ya, bahkan mungkin belum kerja, habis di PHK mungkin ya, keluarga juga nggak makmur banget, lagi merangkak. Terus misalnya pemilih 02 tapi nggak peduli sama politik, nggak peduli sama kedepannya seperti apa, kok bisa gitu maksudnya? Merasa dirinya tuh kehidupannya nggak ada sangkut pautnya sama politik, kok bisa gitu? Sedangkan kebijakan politik itu dampaknya besar banget sama kehidupan kita pribadi gitu. Cara kita bernegara, cara kita membayar pajak, cara kita dapat fasilitas dari pemerintah, cara kita bersosialisasi di internet, itu kan juga diatur gitu sama kebijakan politik gitu. Gaji kita, potongan pajak kita, BPJS dan lain-lain, itu kan kebijakan politik gitu. Kok bisa orang nggak peduli sama masalah itu gitu? Bahasa kasarnya ya udah tolol, miskin, nggak peduli gitu, milih 02 lagi nggak peduli. Itu gimana caranya, ceritanya gimana? Kecuali dia milih emang alasannya logis ya, alasannya jelas, alasannya bisa dia bertanggung jawabkan, dan juga setelah milih tetap dikontrol, tetap dipantau pilihannya, ya nggak apa-apa, gue nggak masalah banget, itu mau bagus banget, malah nggak masalah gitu. Ya orang-orang yang tetap berisik yang menurut gue nggak masalah, cuman sebel banget, udah nggak kritis, nggak berisik, nggak peduli, nggak makmur lagi. Sorry banget, gue agak keras ya, dan kalau ada yang tersinggung ya mohon maaf nih. Ini kan juga salah satu kebebasan gue untuk ngomongin ini kan, karena gue waktu zaman kemarin tuh pilpres di TikTok jor-joran tuh
ngasih fakta, ngasih data, ngasih opini juga masalah 02, 01, 03 dan lain-lain gitu. Cuman gue diserang, bukan karena gue takut. Nggak masalah juga sih diserang, ya nggak apa-apa lah, kan mereka juga berhak bersuara. Cuma sekarang yang serang itu pada diem-diem aja gitu, aneh dah. Dan mungkin vlog hari ini karena gue nggak ada kegiatan spesial, gue cuma ngomongin ini doang kali ya. Dan untuk besok gue nggak tahu nih vlog akan berhenti di hari ini apa gimana, karena kita masuk vlog spesial Bali ya. Gue masih belum tahu juga uploadnya seperti apa, nanti gue lihat aja ke depannya. Tapi intinya sekarang vlog berhenti dulu di hari Selasa ini. Di hari Selasa besok nih ya, ini kan tanggal 25, berarti minggu depannya nih tayang gitu. Oke, segitu aja. Gue nggak tahu vlog Bali ini uploadnya dari hari Senin apa dari hari gue berangkat, gue nggak ngerti lah ya. Kita lihat nanti aja. Like, comment, subscribe, dislike juga nggak masalah. Sampai ketemu di Berakal spesial Bali.